kembali hadir dengan agenda membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Jember 5 tahun ke depan. Dalam rapat kali ini dihadiri oleh pimpinan Dewan, para ketua fraksi, tim eksekutif, dan lain-lain. Nampak pula barusan Bupati Jember Dr. Faida telah hadir dan memasuki gedung DPRD Kabupaten Jember ini, pemirsa. Perlu Anda ketahui di mana RPJMD ini lebih menekankan kepada pentingnya menerjemahkan visi misi kepala daerah dalam merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jember. Selain itu, RPJMD ini juga akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Jember. Dalam penyusunannya, RPJMD ini harus melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepada daerah dengan kepala daerah, maksud kami kepala daerah dengan wakil rakyat, yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Baik pemirsa, mari kita saksikan rapat RPJMD kali ini selengkapnya bersama saya Prima Ervantari. Tanggal 15 Mei tahun 2017 yang lalu, Bupati Jember berkirim surat kepada DPRD Kabupaten Jember terkait dengan permohonan konsultasi rencana awal perubahan Perda RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Kemudian kita tindak lanjuti dengan rapat pimpinan terkait dengan itu, dan pada hari ini tanggal 23 kita agendakan rencana awal perubahan Perda RPJMD, di mana kita tahu RPJMD ini adalah arahan-arahan pembangunan Kabupaten Jember ke depan. Mau dibawa kemana Kabupaten Jember ini bisa terlihat dari RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Oleh karena itu, konsultasi ini adalah untuk menyempurnakan, untuk menerima masukan-masukan dan lain sebagainya dari ketua-ketua fraksi, dalam hal ini DPRD, yang nantinya akan ditindaklanjuti di rapat-rapat internal DPRD, bahwasanya masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi yang kita sampaikan untuk rancangan awal RPJMD ini akan ditindaklanjuti di rapat-rapat internal ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya berikan waktu kepada Ibu Bupati untuk menyampaikan sambutannya, sekaligus untuk mempresentasikan apa saja perubahan-perubahan di rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Jember. Monggo, saya persilakan Ibu Bupati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua beserta unsur pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Jember. Yang saya hormati Saudara PLT Sekda beserta tim penyusun perubahan RPJMD. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam acara konsultasi DPRD perihal rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan DPRD dan hadirin yang saya hormati, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 061/2911/SC 2016 tentang tindak lanjut pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD untuk pertama, membentuk perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Yang kedua, segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan yang dibentuk. Seperti diketahui bersama bahwa pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember telah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menetapkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Jember, dan tindak lanjut dari ditetapkannya perda tersebut. Saat ini kita bersama sedang memproses untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan melakukan perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2021.
Perubahan dokumen RPJMD tahun 2016-2021 dilakukan penyesuaian pada beberapa hal berikut. Yang pertama, mengubah perangkat daerah penanggung jawab pada setiap sasaran dan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi baru. 2. Memperbarui aturan-aturan dan data-data serta penggolongannya pada setiap urusan. Yang ketiga, memperbarui data-data akibat perubahan metode penghitungannya. Yang keempat, melakukan penyempurnaan yang bersifat redaksional. Perubahan RPJMD ini selanjutnya akan menggantikan RPJMD sebelumnya dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, perubahan RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan rencana strategis organisasi perangkat daerah Renstra UPD dan dijabarkan di dalam rencana kerja pembangunan daerah RKPD yang kemudian menjadi pedoman penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD pada setiap tahunnya. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan buku panduan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten Kota yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, di dalam proses penyusunan perubahan RPJMD dilakukan beberapa tahapan mulai dari pembentukan tim penyusun, konsultasi publik, konsultasi DPRD, penyusunan perubahan Renstra UPD, musrembang RPJMD dengan keterangan pelaksanaan bersifat tentatif, penyusunan naskah akademis rancangan perda RPJMD, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, rancangan perda perubahan RPJMD dan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Pimpinan DPRD dan hadirin yang saya hormati, pelaksanaan konsultasi DPRD adalah dalam rangka penyempurnaan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2016-2021 untuk mendapatkan masukan dan pengayaan substansi guna penyempurnaannya. Hasil konsultasi DPRD adalah rancangan akhir RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021 yang selanjutnya akan disampaikan kembali ke DPRD sebagai lampiran rancangan perda perubahan RPJMD untuk dilakukan pembahasan melalui sidang paripurna DPRD. Pimpinan DPRD dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Berikut saya paparkan kerangka umum perubahan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021 dengan harapan dengan pemaparan ini dapat membantu untuk memberikan gambaran lebih jelas perubahan-perubahan apa yang dilakukan. Karena RPJMD kita ini sangat tebal, mudah-mudahan paparan ini dapat mempersingkat penyampaian informasi. Baik, slide. Slide. Lanjut. Dari hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan terhadap Perda nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Jember, terutama menyesuaikan dengan aturan UPD baru. Slide. Slide. Di antara beberapa perubahan tersebut karena terdapat perubahan metode penghitungan secara nasional atas misalnya PDRB, IPM, dan lain-lain sehingga perlu dilakukan perubahan atas target-target yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan perubahan update yang bersifat redaksional jika terdapat kesalahan ketik, adanya peraturan baru atau istilah baru. Perubahan biasanya pada penanggung jawab atau task force pada sasaran dan program, penggolongan-penggolongan urusan, penambahan program baru, atau pengintegrasian program sesuai dengan nomenklatur OPD yang baru. Ini karena adanya hubungan antara Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, PP nomor 18 tahun 2016, serta pengaruhnya terhadap Perda nomor 3 tahun 2016. Slide. Yang pertama, dari sumber Jember dalam angka tahun 2016 dan untuk tahun anggaran 2017 ada updating data, perubahan pada pengisian data capaian, kalau sebelumnya hanya anggaran, sekarang dengan data realisasi dan update peraturan dan istilah-istilah baru.
perubahan metode penghitungan PDRB dan IPM, updating target-target karena ada perubahan perhitungan tersebut, dan perubahan redaksional, updating redaksional. Slide. Jumlah perubahan pada bab 1, karena adanya beberapa implikasi perubahan ditetapkannya peraturan Perda ini, ada update peraturan berjumlah 4, ada perubahan redaksional berupa 1, implikasi perubahan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat 1, jadi jumlahnya 6. Slide. Karena terlalu jauh, saya izin baca dari sini. Yang pertama, kalau yang sebelumnya ini tertulis program PD, kemudian pada perubahannya menjadi program perangkat daerah. Slide berikutnya. Ditambahkan dengan ini, namun seiring dengan adanya penetapan peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka perlu adanya perubahan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Lanjut. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang OPD, Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741, sesudahnya dihilangkan. Gambaran umum kondisi daerah, perubahan juga dilakukan pada urutan penyusunan, di mana sebelumnya menggunakan 34 urusan pemerintah daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjadi 35 urusan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk updating data-data capaian tahun 2015 dengan data yang telah dirilis oleh BPS Jember, dalam dokumen Jember dalam angka 2016 dan statistik daerah Kabupaten Jember tahun 2016. Pada bab 2, implikasi ditetapkannya peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ada 4, updating data sejumlah 56 dengan total perubahan 60. Yang pertama, slide. Belum sampai ke sana. Yang updating data ini. Lanjut aja nih, langsung ke mana ini? Oke. Preview. Preview coba yang tadi, preview. Mungkin tukar print out-nya ini. Di bab 2 ada 60 perubahan. Yang pertama slide-nya ini. Berikutnya. Slide. Perubahan yang pertama bahwa sebelumnya fokus layanan urusan wajib saja, kemudian dengan perubahan ini menjadi fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar dan fokus layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Jadi kalau ini menjadi satu poin, ini menjadi A dan B, sehingga selanjutnya slide. Yang semula fokus layanan urusan pilihan, ini menjadi poin B, menjadi poin C. Dan fokus layanan urusan pemerintahan fungsional penunjang menjadi fokus D. Slide. Untuk data yang ini berikutnya, pekerjaan umum dan penataan ruang pada perubahannya menjadi satu, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi satu OPD, ini urusan
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Slide berikutnya, ini data tahun 2015 berubah menjadi data tahun 2016. Slide berikutnya, pada halaman ini data tahun 2000. Data yang dimaksud adalah pengurangan beberapa penjelasan difokuskan pada data tahun 2015 untuk pengaruh El Nino. Halaman berikutnya. Ini data tahun 2015, sesudahnya menjadi data tahun 2016. Ada beberapa perubahan, sebagai contoh yang paling bawah, bahwa untuk curah hujan yang di atas 2.500, kalau yang sebelumnya terdapat di Kecamatan Tanggul, Panti, dan Sumber Baru, data tahun 2016 berubah di Kecamatan Kencong, Gumuk Mas, Puger, Wuluan, dan seterusnya. Slide berikutnya, ini data diolah dari tahun 2015, data yang sesudah perubahan, data tahun 2016. Untuk proporsi luas wilayah juga update dari data tahun 2015 menjadi data tahun 2016. Slide berikutnya untuk pembagian wilayah administrasi. Sebelumnya, sebagai contoh untuk Jenggawa, ini Jenggawa, semula jumlah RT-nya 536, disesuaikan jumlahnya menjadi 533, dan beberapa koreksi yang lain. Contoh untuk Kecamatan Ambulu, jumlah RT dari 637 menjadi 641. Kecamatan Balung dari jumlah RT 110 menjadi jumlah RW dari 110 menjadi 100, jumlah RT dari 368 menjadi 369, dan seterusnya. Sehingga total untuk jumlah RW dari 4.216 menjadi 4.146, jumlah RT dari 14.213 menjadi 14.215. Untuk data demografi, jumlah terakhir penduduk tahun 2014 dirubah menjadi jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 2.407.012 jiwa. Untuk luasan tidak ada perubahan. Kepadatan penduduk otomatis menjadi berubah. Kalau sebelumnya 727 jiwa per kilometer persegi menjadi 730 jiwa per kilometer persegi. Slide. Untuk data berkaitan dengan jumlah penduduk, tabel ini semula tidak mencantumkan data tahun 2015. Slide berikut yang terbaru sudah mencantumkan grafik tahun 2015. Lanjut. Untuk data tadi redaksi tentang jumlah penduduk, luasan penduduk, dan kepadatan penduduk sudah disesuaikan narasinya dengan data 2016. Lanjut. Untuk piramida penduduk, semula mengikuti data tahun 2014, telah disesuaikan dengan data tahun 2015. Dengan ada sedikit perubahan pola untuk yang usia berapa ini? Interupsi Pak Ketua. Hari ini adalah rapat konsultasi antara Bupati dan pimpinan beserta pimpinan fraksi yang memang itu menjadi tahapan yang harus dilakukan oleh eksekutif kepada legislatif dalam rangka melakukan pembahasan RPJMD yang memang diatur oleh
peraturan perundang-undangan. Apa yang disampaikan oleh Saudari Bupati pada saat pembukaan, saya yakin kita sudah sangat paham apa saja yang akan dirubah, karena memang beberapa hari yang lalu kita semua sudah mendapatkan buku ini. Dan ini sudah sangat rigid, baik buku yang kecil, kira-kira yang tadi mau disampaikan oleh Saudari Bupati apa-apa saja yang dirubah, maupun buku besar. Lebih efisien waktunya menurut saya usulkan, apa yang tadi disampaikan oleh Saudari Bupati sudah sangat lengkap di awal pada saat pembukaan, jadi tidak usah dijelaskan satu persatu lagi. Karena kalau dijelaskan satu persatu lagi, ini akhirnya menjadi masalah teknis yang nanti dibahas pada saat pembahasan di ranah pansus. Maka dari itu hari ini kita hanya mendengarkan apa yang akan kita berikan masukan kepada Saudari Bupati dalam beberapa hal, mungkin nanti dari teman-teman para pimpinan fraksi memberikan masukan, contohnya datanya ini kurang, ini tolong dilengkapilah di alinea ini, dasar hukumnya ini yang kurang. Saya yakin para ketua fraksi sudah melakukan rapat di internalnya masing-masing, kira-kira apa yang akan menjadi masukan untuk agar bagusnya pembahasan RPJMD di tahun 2016-2021. Saya kira itu Pak Ketua, biar efisien waktunya. Terima kasih. Monggo saya serahkan kepada Bupati terkait dengan bagaimana teknis pemaparannya, apakah cukup dengan global saja atau dicukupkan dengan apa yang disampaikan Bupati, atau mungkin masih akan menjelaskan secara global saja. Monggo. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya ambil penjelasan per bab untuk membantu Dewan untuk memberikan umpan balik. Kalau data-data perubahannya sudah bisa langsung dilihat dari print out yang sudah disediakan, karena kami sudah berusaha membuat warna, melingkari dan sebagainya untuk mempercepat menemukan apa sebenarnya yang ada perubahannya. Yang mana ini? Untuk di bab 3, gambaran pengelolaan keuangan, updating datanya dari tabel proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan yang semula anggaran dirubah dengan data realisasi tahun 2016. Sedangkan data 2017 yang merupakan proyeksi diubah dengan data APBD 2017. Kerangka pendanaannya juga mengalami perubahan antara dengan penambahan program baru dan prioritas. Slide. Bab 7 ada 7, bab 3 ada 7 perubahan. Lanjut ke bab 4. Langsung bab 4. Untuk bab 4 yang utama adalah bahwa semula mana nih bab 4? Next. Enggak, betul itu. Di sini ya, di mana halamannya? Jadi penambahannya sudah fisika. Ini kalimatnya di sini. Langsungnya itu aja. Karena saya nggak bisa baca yang terlalu kecil di sini. Intinya dari konsep dasar pengembangan pariwisata ditambahkan dengan isu kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata, di mana kawasan ekonomi khusus tersebut adalah pemberian fasilitas pada penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global, akses ke pelabuhan atau ke bandara. Dengan adanya KEK ini ada insentif pusat dan insentif daerah yang merupakan daya tarik ekstra untuk pengembangan pariwisata. Untuk bab 4 ini ada 5 perubahan yang menyangkut updating data. Langsung ke bab 6. Untuk bab 6 visi misi tujuan dan sasaran, perubahan yang ada adalah perubahan nama OPD sehingga ada penyesuaian termasuk penyesuaian sasaran. Kemudian koreksi data-data target tahun 2015 dan penambahan tabel untuk mengakomodir keterkaitan visi misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan SAKIP. Slide.
Pada bab 5 ini ada kurang lebih 33 perubahan yang didominasi dengan perubahan updating data sejumlah 21. Slide. Bab 6. Pada bab 6 ada perubahan berupa updating data sejumlah 26 buah. Slide. Bab 7. Untuk bab 7 kebijakan umum dan program pembangunan daerah ada 24 perubahan, implikasi perubahan peraturan ada 10 dan implikasi updating data jumlah 14. Slide. Bab 8 untuk indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, updating data pada tabel proyeksi pendapatan diisi dengan anggaran diubah dengan data realisasi 2016 dan untuk data 2017 merupakan proyeksi diubah dengan data APBD 2017. Ada perubahan nama-nama OPD. Slide. Bab 8 ada 20 perubahan tentang dua hal tentang perubahan OPD dan updating data sejumlah 18. Slide. Penetapan indikator kinerja, perubahan target tahunan karena perubahan metode penghitungan, dan untuk target kinerja 2016 pada semua indikator kinerja ditulis angka capaian kinerja tahun 2016. Untuk OPD penanggung jawab beberapa berubah dan penambahan, pengurangan, dan penggeseran indikator disesuaikan dengan kewenangan masing-masing OPD. Bab 9 ada 52 perubahan yang didominasi karena perubahan peraturan tentang OPD, updating data sejumlah 8, karena perubahan metode penghitungan ada 2, perubahan redaksional ada 6. Slide. Pada bab 10 pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, perubahan yang dilakukan hanya berupa koreksi redaksional saja. Sejumlah 9, slide. Demikian dengan kesimpulan perubahan yang dilakukan tidak mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021 yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil-hasil tahapan partisipatif yang dilakukan baik melalui konsultasi publik, konsultasi DPRD dan Musrembang pada penyusunan RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021 yang telah ditetapkan sebelumnya tidak berubah secara signifikan. Demikian pemaparan ini mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan umpan balik yang sebaik-baiknya demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Jember. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Bupati telah menyampaikan paparan-paparan terkait dengan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Jember, di mana kita ketahui bahwa dari hasil pemaparan ada beberapa bab, ada bab 1 sampai bab 10 ini terdapat perubahan dan di mana bervariasi perubahannya ada 1, ada 3 dan lain sebagainya, dan ini telah disampaikan oleh Bupati terkait dengan perubahan-perubahan di rancangan awal RPJMD itu. Dan untuk selanjutnya bahwasanya perubahan-perubahan ini para ketua fraksi ini sudah pegang semua terkait dengan rancangan awal RPJMD dan juga kerangka umum perubahan RPJMD Kabupaten Jember ini sudah pegang semua. Untuk saat ini selanjutnya adalah kita ingin masukan-masukan dari ketua-ketua fraksi yang telah melakukan rapat di internal fraksinya masing-masing atau karena nanti akan kita tidak lanjuti dengan rapat-rapat selanjutnya, yaitu rapat pimpinan dengan ketua-ketua fraksi bersama tim ahli untuk merumuskan terkait dengan masukan-masukan dari DPRD tentang perubahan-perubahan di RPJMD Kabupaten Jember ini. Monggo, saya persilakan saya urut dari fraksi Harkat. Dari fraksi Harkat yang diwakili oleh Pak Anang, monggo.
Tes. Halo. Baik, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Jember, pimpinan DPRD dan seluruh anggota fraksi yang hadir pada siang hari ini, para PLT Sekda, serta seluruh jajaran Pemkab yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Menyikapi apa yang sudah dipaparkan oleh Saudari Bupati terkait dengan revisi terkait dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021, kami dari fraksi Harkat menyambut baik bahwa perubahan ini menjadi sebuah keharusan karena aturan memang mensyaratkan dengan adanya perubahan, terutama PP 18 mau tidak mau RPJMD yang sudah disusun sebelumnya harus dilakukan perubahan atau revisi untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, terutama mengacu pada PP 18. Tentunya apa yang sudah dilakukan dalam penyusunan RPJMD sebelumnya yang sudah melalui tahapan-tahapan, meskipun kami juga membaca bahwa ini dianggap terlalu berbelit, tetapi bahwa tidak bisa bahwa penyusunan RPJMD yang merupakan revisi ini melalui lompatan, tetapi harus dimulai dari bawah lagi, gitu ya. Dan hari ini dengan apa yang dipaparkan Bupati, berarti Bupati sudah mengambil langkah baik konsultasi publik maupun konsultasi DPRD ini menjadi sebuah langkah yang dilakukan Bupati. Intinya dari fraksi Harkat menyambut baik langkah ini. Perubahan-perubahan tentunya nanti akan kita pertajam pada saat pembahasan di Pansus. Tadi disampaikan bahwa ada perubahan indikator maupun metode, terutama perhitungan PDRB, kemudian IPM, betul ya. Sehingga mau tidak mau ini akan terlihat dari termasuk perubahan OPD terkait dengan task force, dan bicara tentang sasaran dan targetnya nanti akan terlihat pada saat terutama kalau kita membedah lebih lanjut melalui Pansus yang ada. Sehingga secara kesimpulan tadi disampaikan bahwa RPJMD yang lama maupun dengan yang baru sebenarnya tidak mengurangi substansi, tetapi bahwa sebagai sebuah dokumen itu harus dipenuhi untuk memenuhi syarat dengan adanya perubahan OPD yang baru. Demikian yang bisa kami sampaikan dari fraksi Harkat. Harapan kami bahwa apa yang dilakukan dengan dokumen tidak hanya sekedar ansih dokumen ini, tetapi bahwa membutuhkan akselerasi kinerja dengan organ yang dimiliki oleh Bupati beserta seluruh staf yang ada. Kami melihat sampai hari ini belum mampu menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Apakah itu karena ditandai karena adanya perubahan PP 18 itu sehingga ini belum bisa menunjukkan sebuah performa yang lebih baik, gitu loh ya. Karena sampai hari ini ternyata belum semua jajaran terutama di tingkat eselon 4, 3 ini terisi penuh, gitu loh ya. Sehingga ini berpengaruh terhadap proses kinerja, layanan, apalagi capaian-capaian yang seharusnya bisa dipercepat dengan masa jabatan Bupati yang sudah berjalan masuk ke tahun kedua ini. Sehingga harapannya bahwa dari dokumen RPJMD yang dengan jangka waktu 5 tahun ini, dengan sudah berjalan waktu 2 tahun, kira-kira mampu enggak Bupati beserta jajaran yang dimiliki dengan OPD yang baru ini mampu menunjukkan target capaian kinerja seperti yang diharapkan dari dokumen yang ada ini. Jadi ini menjadi sebuah tantangan dan tentunya bagi Bupati waktu yang tersisa ini menjadi sangat berharga. Jadi dokumen ini harus bisa lebih dikuatkan lagi dengan tanggung jawab kinerja dari jajaran eksekutif untuk menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan Bupati dengan 22 janji kerja itu bisa ditunjukkan dan diwujudkan selama masa jabatan Bupati sampai di tahun kelima. Sehingga capaian-capaian itu akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dalam mewujudkan janji-janji sebelumnya
yang sudah disampaikan kepada masyarakat dan diketahui publik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang dari fraksi Harkat. Selanjutnya sebelahnya fraksi PKS. Pak Mangku, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPR, yang kami hormati teman-teman fraksi, dan yang kami hormati Bupati beserta jajarannya, yang kami hormati rekan-rekan media massa baik cetak maupun elektronik. Saya mewakili fraksi PKS karena ketua fraksinya kebetulan sedang di luar kota. Ibu Bupati yang kami hormati, yang kami muliakan, yang pertama kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati yang ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, yang tegak lurus. Kami sangat mengapresiasi, dan untuk RPJMD ini kami sebagai DPRD mengharapkan fraksi PKS RPJMD ini tidak sekedar nantinya menjadi dokumen, tetapi nol dari pelaksanaannya. Jadi mengapa kami sampaikan demikian? Karena sampai saat ini serapan anggaran yang ada di Kabupaten Jember ini sangat rendah. Jadi apalah artinya rancangan yang begitu bagus, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari yang kita harapkan. Belum sampai ke tataran pada masyarakat, kepada bagaimana memanage PNS yang ada di OPD-OPD yang baru ini kami masih meragukan. Karena sudah setahun berjalan ini ternyata untuk penempatan pos OPD ini masih lambat. Kemudian menurut hearing yang kami lakukan ternyata sampai jam 2 ini. Sampai jam 2. Nah ini menurut saya Bupati bagus kinerjanya, tekadnya untuk memajukan Jember ini. Tetapi PNS juga manusia yang perlu dimanusiakan dan punya jam kerja yang ini juga perlu diperhatikan oleh Bupati. Sehingga saya khawatir dengan pola sistem kerja yang seperti ini nantinya serapan anggaran yang ada di Jember apa bisa kalau sampai numpuk di meja Bupati sampai beribu-ribu kegiatan. Jadi ini saya harapkan bisa Bupati bisa memanage. Bagaimanapun PNS ini sudah mengabdi puluhan tahun, sudah mengerti pemerintahan, sudah lama, dan ini saya pikir perlu Bupati juga mendelegasikan kekuasaan. Jadi tidak one man one show. Jadi ini yang sehingga apa yang jadi korban kita yang mempunyai mandat aspirasi masyarakat ini juga akan terbengkalaikan oleh SKPD karena banyaknya semua dokumen yang perlu diverifikasi oleh Bupati ini, sehingga aspirasi yang ada di Dewan ini yang kita juga membahas RPJMD tidak terlaksana. Jadi Bupati saya percaya dan yakin adalah sosok yang luar biasa, tetapi ketika aspirasi dari DPR yang kita juga membahas RPJMD ini tidak bisa bersinkronisasi, ini akan tidak imbang artinya. Bagaimanapun pemerintahan adalah Bupati dan DPRD, undang-undang yang baru adalah berbunyi semacam itu. Jadi saya harapkan kami sangat mendukung dengan RPJMD-nya Bupati. Ini insya Allah semuanya adalah tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi kami juga mengharapkan Bupati juga bisa menghormati karena ini disahkan oleh bersama DPRD dan pembahasan. Jadi kami berharap komitmennya Bupati untuk bisa merealisasikan
tujuan Bupati juga bisa menampung aspirasi. Bagaimanapun kita juga mengemban aspirasi masyarakat yang ini akan kita sampaikan kepada SKBD. Lah ini yang kami sangat berharap. Jadi fraksi PKS sekali lagi memberikan apresiasi yang besar pada Bupati saat ini yang ingin menegakkan clean government di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan Jember ini akan menjadi kabupaten yang berjaya dan disegani di Indonesia ini dengan pemimpinan Bu Faida. Dan kami berharap tapi juga RPJMD ini tidak hanya segepok menjadi hanya dokumen, tetapi bisa benar-benar dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Itu kami dari fraksi PKS, mohon maaf kalau tidak bisa untuk sekarang memberi masukan terhadap apa isinya RPJMD, karena memang kami baru saja mendapatkan dokumen karena data untuk mewakili, dan juga saya pikir nanti ada pembahasan yang lebih detail di Pansus. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mangku. Ini Dr. Yuli ini nanti yang bertanggung jawab kenapa diberikan hari ini. Nih, selanjutnya dari fraksi Golkar. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Bupati beserta OPD yang kami hormati, rekan-rekan dari semua fraksi, lintas fraksi yang juga kami hormati. Pertama-tama kami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya kita bisa berkumpul di tempat ini. Ibu Bupati yang kami hormati, kami dari fraksi Golkar sangat apresiasi sekali dengan perubahan RPJMD 2016-2021 ini, dengan harapan ke depan Jember ini akan lebih baik sesuai dengan misi visi Bupati yang sangat baik demi kepentingan masyarakat. Cuman ada beberapa saran dari fraksi Golkar bahwa visi misi Bupati ini baik. Ini harapan kami dari fraksi Golkar, jangan hanya baik visi misinya, tapi baik pelaksanaannya. Perlu disadari seperti pada waktu awal dulu kami menyampaikan Golkar bahwa program janji 22 Bupati ini, 22 janji Bupati ini memerlukan dana yang sangat besar. Dan juga memerlukan OPD yang betul-betul profesional dan betul-betul inovatif. Harapan kami bahwa OPD yang ada di Kabupaten Jember yang mendapatkan amanah dari Bupati ini betul-betul bekerja keras. Bagaimana melaksanakan program 22 janji Bupati ini, dengan harapan nanti Jember betul-betul sejahtera, aman, makmur. Lagi harapan kami juga, di sini kami ada misi visi Bupati yang mengatakan bahwa tingkat kegotong royongan masyarakat Jember ini sangat rendah. Ini menurut kami tidak sepaham dengan kami. Yang sebenarnya masyarakat Jember ini sangat kompak dan kegotong royongannya sangat tinggi, apalagi di daerah pedesaan, bahkan di perkotaan pun demikian. Kenapa sekarang dianggap lebih rendah? Ini karena tidak ada motivator dari pelaksana pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa. Sepertinya ada pembiaran-pembiaran, ini yang harus kita perbaiki. Salah satu contoh, kalau dulu camat ini ada di perumahannya, sekarang perumahan camat ini siapa yang menempati tidak pernah ada. Sehingga camat sekarang ini tidak dekat dengan masyarakat, apalagi dengan tokohnya. Dan beliau seorang camat ini sekarang ini tidak tahu bagaimana keadaan wilayah di tingkat RT, RW dan di desanya. Karena dia berangkat dari kantor, berangkat dari rumah, berangkat ke kantor, pulang pun ke rumahnya sendiri. Dan ini pun jarak jauh. Harapan kami dari fraksi Golkar, bagaimana kalau ini mungkin karena sistem dan sebagainya, bagaimana kalau camat ini harus menempati rumah dinas yang ada di kantor kecamatan, sehingga beliau mampu menampung aspirasi dan mengawasi semua kegiatan. Yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa visi misi Bupati ini perlu biaya besar. Untuk itu harapan kami
PAD Jember harus ditingkatkan. Baik itu PBB yang bersumber dari manapun juga, dengan harapan dengan peningkatan PAD ini, program 22 janji Bupati bisa terlaksana dengan baik. Salah satu contoh yaitu di Dinas Pendapatan Daerah, PBB. Setiap tahun ada penunggakan puluhan miliar. Kalau kita evaluasi mulai tahun 2005 sampai sekarang, ratusan miliar di sana yang dana ini tidak masuk kepada pemerintah kabupaten. Kemana larinya dana ini sampai sekarang perlu dipertanyakan. Kenyataan di lapangan, Ibu Bupati, masyarakat Jember ini sadar betul tentang pembayaran PBB. Bahkan beliaunya ini rutin untuk membayar. Karena apa? Mereka butuh pegang SPPT. Karena anggapan masyarakat SPPT ini sebagai bukti hak milik. Kemana larinya uang yang nunggak ini? Ini larinya adalah kepada pemungut, mohon maaf. Kenapa demikian? Karena beliau ini memungut kadang-kadang sebagai petugas yang ada di lapangan, beliau ini kena koleman, bensin, beli rokok, dan sebagainya. Kesana Ibu Bupati, makanya perlu ada langkah-langkah khusus. Tentunya Ibu Bupati perlu membuat perbub, peraturan Bupati tentang hak, kewajiban, dan sanksi bagi petugas pemungut PBB. Salah satu poin yang perlu kami sesali adalah peran camat di dalam pelaksanaan pemungutan PBB dan pengawasan. Ini sangat rendah. Padahal camat jelas dapat fee di sana. Kalau tidak 0,5 atau 5%. Tapi beliau ini kalau diajak oleh kepala desanya, bahkan oleh UPTD, Dinas Pendapatan Daerah di kecamatan, mereka enggan, acuh. Dipinjam mobilnya yang Satpol PP untuk keliling, agar supaya masyarakat sadar membayar PBB, kadang-kadang tidak diperkenankan. Untuk itu harapan kami kepada Ibu Bupati, tolong peran camat yang ada di kecamatan ini ditingkatkan perannya, sehingga pendapatan daerah bisa maksimal. Terus lagi Ibu Bupati, mumpung kita ketemu, ada lahan di daerah Jember Selatan. Mohon maaf, makasih. Saya kira itu saja, nanti kita lanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fraksi Golkar. Monggo langsung dari PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati beserta jajarannya, Ketua, pimpinan, anggota DPRD, dan teman-teman kami serta para wartawan yang selalu saya hormati dan yang selalu saya banggakan. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, saya bukan seorang ketua fraksi, kebetulan ketua fraksi kita ada kegiatan di luar kota sehingga diwakilkan kepada saya selaku sekretaris fraksi. Di sini saya hanya menyampaikan, saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Bupati tentang RPJMD yang selama ini sudah dijalankan, walaupun itu ada perubahan yang tidak signifikan yang sudah disampaikan tadi. Tujuannya untuk program-program Bupati yang selama ini sebagai program yang tertuang di dalam RPJM adalah untuk menyejahterakan warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Jember. Harapan kita program-program yang tertuang di dalam program 22 janji itu bisa terlaksana seperti apa yang tertuang di dalam RPJM. Walaupun pada hari ini ada perubahan-perubahan yang di dalamnya adalah perubahan yang baru yang tidak, saya rasa tidak banyak mengandung arti ya, sama juga kepada RPJM yang lama. Terus perlu saya tambahkan di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Yit selaku fraksi Golkar tentang perumahan dinas. Saya pun juga menyampaikan ini untuk rumah dinas yang di tempat yang ada di puskesmas. Harapan saya dokter yang bertanggung jawab di wilayah masing-masing di puskesmas untuk menempati rumah dinas agar untuk pelayanan warga masyarakat bisa sinergi, bisa terlaksana dengan baik.
Mungkin itu Ibu Bupati yang perlu saya sampaikan. Harapan saya RPJM adalah program Bupati yang tentunya untuk mensejahterakan warga masyarakat Jember yang tidak terlepas dari program-program 22 janji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri dari fraksi PDI. Selanjutnya Pak Iqbal dari fraksi Amanah Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bupati beserta jajaran, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Jember beserta segenap pimpinan fraksi. Saya mewakili fraksi Amanat Pembangunan dan saya bukan ketua fraksi. Kebetulan ketua fraksi kami juga berhalangan untuk hadir. Jadi di sini saya diutus untuk mewakili ketua fraksi kami. Jujur, kami baru saja mendapatkan dokumen ini. Namun demikian, karena di dalam dokumen RPJMD yang baru ini tidak ada perubahan yang signifikan, fraksi Amanat Pembangunan juga menyambut baik dan mengapresiasi perubahan RPJMD 2016-2021. Kami dari fraksi Amanat Pembangunan juga berharap kepada saudari Bupati untuk dapat merealisasikan 22 janji kerja secara maksimal. Karena 22 janji kerja Bupati ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Jember. Kemudian kepada seluruh OPD kami berharap, karena setelah adanya hearing kemarin dengan beberapa OPD, kami lihat serapan anggaran memang masih rendah. Kami berharap di triwulan kedua ini untuk segera mengoptimalkan serapan anggaran tersebut. Mungkin dari fraksi Amanat Pembangunan cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fraksi HP. Selanjutnya dari fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra, Pak Mas Duki. PLT-nya nggak datang. Yang mewakili PLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati, segenap jajarannya dan segenap jajarannya, Bapak pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan Bapak pimpinan fraksi beserta Ibu. Dari Gerindra tidak banyak, karena sudah banyak disampaikan oleh teman-teman fraksi, biar tidak dikatakan lomba pidato. Lomba pidato. Kami cuma satu barangkali, yang ini juga merupakan ya usulan masyarakat dan perlu untuk ditindaklanjuti oleh Ibu Bupati, karena 2016 nul, yakni bansos, hibah bansos yang sampai hari ini belum ada kabarnya, dan kami yang bansos-bansos kami taruh di lembaga-lembaga pendidikan itu padatannya khususnya lembaga-lembaga pendidikan swasta. Kalau lembaga-lembaga pendidikan yang sudah dibantu oleh pemerintah barangkali kami nggak tanya. Cuma lembaga-lembaga, bahkan kami sendiri juga selaku ketua yayasan sering ditanya oleh lembaga-lembaga swasta itu, untuk 2 tahun ini kok belum ada apa-apa bansos dari bapak-bapak ini. Ini barangkali sedikit
yang bisa kami sampaikan dan mohon untuk ditindaklanjuti oleh Ibu Bupati Jember. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas Duki. Langsung Pak David dari fraksi Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan DPRD, kawan-kawan yang mewakili fraksi atau ketua fraksi di DPRD Kabupaten Jember, yang saya hormati Ibu Bupati Jember beserta seluruh staf. Karena tadi saya sama dengan Pak Mas Duki, dengan Mas Iqbal, mohon maaf saya bukan ketua fraksi, tapi baru kemarin siang saya didelegasikan untuk mewakili rapat ini, sehingga mungkin buku yang setebal ini baru hanya beberapa lembar halaman saja yang sempat kami pelajari semalam. Tapi prinsipnya fraksi Nasdem nanti pada saat pansus perubahan RPJMD ini dipastikan akan memberikan beberapa masukan. Ada 3 hal yang menurut kami perlu kita sampaikan di rapat konsultasi perubahan RPJMD pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa RPJMD adalah transformasi janji kerja bupati yang merupakan kontrak politik dengan masyarakat seluruhnya, sehingga sebelum melakukan perubahan seharusnya atau selayaknya berdasarkan dengan standar etika janji kerja yang harus diimplementasikan terlebih dahulu, sehingga bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari program yang tertuang di dalam RPJMD sebelumnya, yang ini nanti akan dilakukan pada saat perubahan. Nah, ini nanti yang diperlukan oleh semua fraksi untuk melakukan masukan-masukan, sehingga RPJMD yang akan datang, RPJMD 2016-2021 ini akan menjadi RPJMD yang sempurna dan bisa dilaksanakan, diimplementasikan oleh semua SKPD. Yang kedua adalah mungkin menyangkut kredibilitas dari Ibu Bupati, ya, yang mestinya dari awal pokok-pokok dari program yang dirumuskan melalui RPJMD ini sebelumnya rigidnya, ya, itu bisa dijabarkan atau bisa diimplementasikan melalui melalui Perbub, yang hari ini mungkin ketika kami dengar masih ada atau banyak Perbub-Perbub yang masih belum bisa direalisasikan, sehingga menjadi alasan tersendiri bagi UPD untuk melaksanakan program-program yang sudah menjadi Renstra tersebut. Dan kini kami berharap, ini salah satu contoh saja, ada semacam stressing di OPD yang melaksanakan Renstra sesuai dengan RPJMD. Beberapa waktu yang lalu, ini mungkin sedikit luar, tidak apa-apa Pak Ketua, sedikit aja, terjadi keributan soal PU Bina Marga. Nah, yang ini menurut kami harus ada semacam reward dan punishment. Kalau memang itu tidak bisa memenuhi atau tidak bisa melaksanakan tegak lurus sesuai dengan visi misi bupati, ya memang harus dikasih punishment, sehingga tidak terjadi keributan luar biasa di masyarakat, jajaran pelaksana atau pengusaha konstruksi. Kemudian masukan yang sempat kami baca sedikit di sini bahwa semua kegiatan pembangunan infrastruktur itu menjadi tanggung jawab PU Bina Marga. Nah, kalau kami boleh mengusulkan, seandainya ini tidak melanggar undang-undang, di kecamatan-kecamatan yang dari tahun ke tahun itu sudah pernah mendapatkan ADK, ya, kalau misalkan itu tidak menabrak aturan, alangkah lebih indahnya ketika itu masih tetap mendapatkan porsi, sehingga ini menjadi satu bargaining power menjadi satu bargaining power bupati kepada camat, sehingga tidak sampai terjadi camat tidak mengetahui bahwa di lingkungannya ada pembangunan atau ada pengadaan infrastruktur. Ini kemarin ada beberapa kejadian, ya,
sampai camatnya tidak tahu kalau di tempatnya itu ditempati ada proyek, ada pembangunan irigasi, pembangunan jalan. Ini lucu. Nah, maka dari itu kalau kami boleh meminta atau boleh mengusulkan ADK itu tetap ada, seandainya itu tidak melanggar aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah substansi RPJMD sendiri. Jadi merealisasikan program kerja, program janji kerja sehingga ada tolok ukur dan strategi dan melalui tahapan-tahapan yang sudah dicanangkan sebelumnya. Ini bukan merupakan evaluasi, jadi ini adalah perubahan yang memang perintah perundang-undangan, ya, terutama di PP 18 itu, sehingga perubahan yang nanti didapatkan di RPJMD yang akan disusun di rapat-rapat pansus nantinya, ya, ini akan betul-betul tidak memberatkan dan betul-betul bisa direalisasikan oleh semua jajaran OPD dan seluruh stakeholder. Nah, dalam hal ini mempertimbangkan urgensi dan kepentingan perubahan dari pokok-pokok RPJMD itu sendiri, ya, sebagaimana diusulkan oleh Bupati sebagai perintah di dalam undang-undang, maka kami sebagai partai pengusung, sepanjang itu untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sudah seharusnya lah fraksi Nasdem memberikan dukungan sepenuhnya terhadap adanya perubahan yang ada di dalam RPJMD yang akan segera dilakukan di rapat-rapat pansus pada nantinya. Mungkin itu Ibu Bupati dari kami. Mohon maaf kami belum bisa memberikan masukan secara rigid. Kami mohon waktu pada saat nanti dilakukan rapat-rapat pansus. Kami akan mencoba mendiskusikan ini dengan kawan-kawan di fraksi termasuk dengan stakeholder yang sudah kami lakukan komunikasi selama ini. Terima kasih, kurang lebihnya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David dari fraksi Nasdem. Selanjutnya langsung fraksi PKB. Terima kasih Pak Ketua. Ini saya jadi PLT juga ini. PLT fraksi PKB karena ketua fraksinya lagi mekabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudari Bupati beserta Bapak Kap beserta jajaran. Ini Pak PLT Sekdanya, izin ya. Sudah SK-nya sudah diperpanjang PLT-nya. Nggak guyon biar gak terlalu lah. Yang kami hormati Bapak, Ibu, para ketua fraksi atau yang mewakili, langsung saja. Hari ini kita memberikan masukan terkait dengan isi dari RPJMD. Saya tidak akan keluar dari apa isi RPJMD. Langsung saja, pertama, dari apa yang dipaparkan oleh Saudari Bupati, termasuk yang saya baca dari buku besar maupun buku yang rangkuman ya, yang kecil ini. Pertama, kekurangannya adalah terkait dengan data, Pak. Data tahun 2016 tidak masuk, padahal 2016 sudah terlampaui. Apa sih sulitnya dari pemerintah daerah untuk memasukkan data 2016? Karena RPJMD ini harus berbicara data. Saya melihat di sini semua yang ada, mungkin hanya beberapa tadi yang dipaparkan oleh Saudari Bupati, ada yang tahun 2016. Tapi semua yang saya lihat selain yang tadi, itu maksimal tahun 2015. Ini menunjukkan menurut kami, pembuatan RPJMD ini hanya sebatas membatalkan hukum saja. Ya wis, ndang digawe, ndang selesai gitu aja. Tapi tidak termuat dengan data-data yang jelas. Padahal data-data seperti yang telah dikeluarkan oleh BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016, IPM dan sebagainya, panjang jalan harusnya sudah punya.
Ini saya kasih contoh saja terkait dengan panjang jalan. Perkembangan panjang jalan, kondisi jalan Kabupaten Jember tahun 2011 sampai tahun 2015. Kenapa tidak ada tahun 2016? Padahal tahun 2016 sudah terlampaui. Anggaran sudah ada. Nah, ini masukan, saya mohon nanti pada saat dimasukkan kembali kepada DPR harus memakai data yang sudah terupdate, Pak. Contoh lagi terkait dengan data kekerasan dalam rumah tangga. Ini sampai tahun 2015, padahal tinggal minta aja kepada kepolisian, kan pasti ada. Tiap akhir tahun, kepolisian pasti merilis tingkat kejahatan, tingkat kriminalitas dan sebagainya. Di tahun 2016 saya yakin sudah pasti ada. Kenapa ini kok tidak diminta? Padahal saya yakin kalau itu diminta secara resmi, diundanglah kepolisian, mungkin kejaksaan atau mungkin pengadilan, di situ ada data-data tersebut. Ini menurut kami kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan stakeholder yang lain. Selanjutnya yang belum saya ketahui adalah mungkin ya, ini mohon diingatkan kalau memang sudah masuk, karena buku ini kandel Pak Edi. Ini kalau dikiloi sekilo sekarang harga HVS lumayan ini harganya. Terkait berita yang beberapa bulan yang lalu disampaikan oleh Gubernur, di RPJMD Provinsi itu akan ada pemekaran kabupaten kota. Dan salah satunya adalah Jember. Itu masuk di RPJMD. Saya juga belum ngecek apakah itu sudah masuk, memang sudah jadi ranah masuk di RPJMD Provinsi, dan itu belum di breakdown untuk masuk di RPJMD Kabupaten Kota. Karena saya melihat belum ada. Kalau memang belum ada, ini tolong dimasukkan. Karena sesuai dengan peraturan, RPJMD itu harus selaras dengan RPJMD Provinsi maupun nasional. Nah, ini mohon nanti bisa dicek kalau memang belum masuk, dan ini saya mohon bisa dimasukkan. Yang terakhir, di tahun 2016 kemarin pada saat pembahasan RPJMD awal, ini saya mohon kepada Saudari Bupati dalam hal melaksanakan target-target yang telah diperintahkan oleh RPJMD. RPJMD ini bagaikan kitab suci ya bagi seorang bupati, karena apa yang akan dilakukan secara 5 tahun itu sudah terdata itu di buku RPJMD ini. Maka dari itu saya mohon dalam pelaksanaan dan tataran pelaksanaannya jangan sampai melenceng dari RPJMD ini. Karena RPJMD ini adalah visi misi bupati yang sudah masuk dan termasuk juga menjadi peraturan daerah. Dan sungguh sangat saya sayangkan contoh kasus terkait dengan guru ngaji. Di tahun 2016 itu sudah jelas di RPJMD tahun 2016 basic guru ngaji adalah 27.000 yang harus segera dicairkan dengan A 400.000 tiap guru ngaji. Tapi apa yang kami lihat di proses tahun 2016 hanya 6.000 karena bupati mengeluarkan peraturan bupati yang menurut kami bertabrakan dengan peraturan yang ada di peraturan daerah. Ini menurut kami bupati tidak konsisten. Dan jangan sering melakukan menabrak aturan yang ada di atasnya. Perbub itu menjabarkan peraturan daerah, bukan mengangkangi peraturan daerah. Guru ngaji itu tahun 2016 hanya hampir 6.000 yang dicairkan. Kenapa hanya 6.000? Ya jelas karena perbubnya itu
membatasi yang harusnya guru ngaji dengan murid yang hanya 5 dapat sekarang harus 10. Yang dulunya satu lembaga boleh lebih dari 2, sekarang hanya 1. Nah ini kontradiktif. Nah ini menurut saya hal-hal yang seperti ini harus ditinggalkan karena harus sesuai. Kalau memang tidak akan dilaksanakan, ya lebih baik nggak usah bikin RPJMD, Pak. Kita bahas berat-berat selama berhari-hari, ternyata tataran pelaksanaan tidak dilaksanakan. Kan membuang-buang energi dan membuang waktu. Itu hanya satu kasus saja terkait dengan guru ngaji. Kenapa kami menyampaikan seperti ini? Karena memang sudah sewajarnya pemerintah daerah itu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru ngaji. Karena guru ngaji ini adalah benteng terakhir dari pembangunan karakter terhadap anak-anak kita ya, untuk menghadapi era globalisasi yang sudah seperti ini. Jadi sewajarnya dan memang kewajiban pemerintah daerah. Dan saya sepakat dengan program Bupati bahwasanya akan menaikkan 3 kali lipat guru ngaji, insentif guru ngaji. Kami sangat sepakat itu. Tapi tolong ini juga harus diimbangi dengan data yang benar. Jangan memberikan statement-statement yang memberikan asumsi, berdasarnya asumsi bahwasanya guru ngaji sasarannya tidak tepat dan sebagainya. Tapi berikan masyarakat data berapa yang tidak tepat dari 27.000 tersebut. Karena kita ngomong data dalam Perda RPJMD ini. Karena di RPJMD sudah didok dan disepakati bahwasanya basic data guru ngaji adalah 27.000. Tidak tahu sekarang ini berapa sekarang. Apakah masih 27.000, apakah masih memakai data tahun 2016 yang 6.000. Dan pada pembahasan APBD tahun 2016, kami sudah memberikan bahwasannya guru ngaji diberikan dananya dipindahkan di Dinas Pendidikan. Karena apa? Kita tidak ingin kejadian guru ngaji pada saat mencairkan insentif harus membawa proposal. Karena di Perbuk kemarin itu ada lampiran-lampiran yang menurut kami itu sudah sangat menurunkan kredibilitas seorang guru ngaji. Guru ngaji ini ikhlas. Jadi jangan samakan guru ngaji dengan orang meminta-minta. Maka dari itu pada saat pembahasan APBD tahun 2017, anggaran guru ngaji kami pindahkan ke Dinas Pendidikan agar guru ngaji tidak pada saat pencairan tinggal seperti pada saat bantuan insentif kepada PTT maupun GTT. Jadi itu Bapak Ibu sekalian beberapa masukan dari fraksi PKB. Yang terakhir mungkin dalam pembahasan ini nanti masih ada beberapa waktu yang agenda bersama tim ahli dan sebagainya, termasuk nanti penandatanganan kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung dan sebagainya. Kami atas nama fraksi PKB mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi PKB dan masukan-masukan saya kira semua terkait dengan data, kemudian target dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita finalisasi karena agenda selanjutnya adalah hari Senin tanggal 29. Ini kita ada rapat pimpinan bersama dengan ketua-ketua fraksi bersama dengan tim ahli terkait dengan finalisasi masukan-masukan yang akan kita sampaikan kepada Bapeka terkait kepada Pemkab terkait dengan perubahan rancangan awal RPJMD ini. Dan itu karena rapat pimpinan ini sudah memasuki bulan Ramadan, ini kita laksanakan ba'da tarawih jam 8. Kemudian untuk
hari Selasa ini kita finalisasi juga terkait dengan masukan, dan hari Rabu tanggal 31 jamnya ba'da tarawih Pak Bupati dan Pak Edi, ini ada penandatanganan kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2016-2021, dan sebelumnya itu diawali dengan penandatanganan berita acara masukan dan saran DPRD terhadap rancangan awal perubahan RPJMD. Jadi hari Rabu masukan-masukan kita akan sampaikan secara resmi kepada Bupati, dan nantinya akan ada penandatanganan kesepakatan rancangan awal yang bisa kita lanjutkan di pembahasan-pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan pansus, Pak Ibu Bupati. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira rapat konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021 ini saya kira cukup. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu Bupati ada hal yang perlu disampaikan? Monggo. Terima kasih, semua masukannya tadi sudah saya catat, juga semua koreksinya juga sudah saya catat. Semua ini sesuatu yang sangat berharga dan akan kita tindak lanjuti dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saya berharap pada pertemuan rapat-rapat pansus dapat dibantu dengan pembahasan yang lebih detail karena ini menyangkut nasib banyak orang di Kabupaten Jember. Beberapa hal yang ingin perlu saya sampaikan, termasuk tadi untuk PKS dan Golkar, supaya kalau pulang tidak membawa galau. Yang pertama tadi, karena sepertinya ada kata-kata penganiayaan kepada PNS, perlu saya tekankan di sini bahwa itu tidak pernah terjadi. Mungkin sebaliknya untuk dipahami, mungkin ada baiknya untuk membangun empati bersama, karena pemerintahan di Jember itu adalah Bupati dan DPRD. Sekali-sekali DPR itu nengok kalau Bupati lagi kerja tengah malam, siapa tahu bawa oleh-oleh, gorengan. Itu saya kira akan sangat berkesan. Karena sejatinya yang ngedes dengan Bupati itu berganti-ganti. Masing-masing OPD itu berganti-ganti. Yang enggak ganti-ganti itu Bupatinya. Jadi yang ngelembur-ngelembur enggak pedot-pedot itu Bupatinya. Mungkin dengan doa Bapak Ibu, Bupatinya diberi kekuatan, kesehatan, itu akan lebih baik. Karena kalau PNS-nya itu ganti, mereka pulang ganti des yang lain, mereka pulang ganti des yang lain. Nah, yang nggak ganti-ganti sampai tengah malam itu Bupatinya. Itu perlu saya jelaskan tadi supaya pulang nanti tidak galau ini Pak Padi. Kemudian yang apa tadi? Saya ada yang menarik tadi tentang yang PBB, ini nanti akan saya dalami karena itu penting. Kemudian untuk harkat tadi Pak Anang 5 tahun selesai apa tidak, insya Allah selesai. Sampai sejauh ini kami sangat optimis untuk itu. Memang banyak perubahan, diantaranya apa yang menjadikan kendala, bahwa 6 bulan pertama Bupati belum bisa mengganti kepala UPD. Visinya baru tapi orangnya masih lama, dan ini tidak mudah menyesuaikan, karena tidak banyak orang senang dengan perubahan, walaupun perubahan itu tidak pernah bisa dihindari. Yang kedua, di masa tahun pertama pemerintahan, begitu banyak peraturan terjadi, termasuk peraturan OPD ini, itu dengan susah payah, bukan hanya pindah peraturannya, pindah gedungnya, pindah asetnya dan sebagainya, ini memerlukan waktu penyesuaian. Yang ketiga, bahwa penyerapan itu awalnya rendah memang benar, tetapi sebagian itu karena belum diselesaikan SPJ-nya. Insya Allah semester 2 kondisinya akan jauh lebih baik. Yang keempat perlu saya sampaikan, beberapa hal yang memerlukan pembangunan fisik, fasilitas untuk umum, karena ini arahnya adalah arah perubahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Contoh untuk pembangunan fisik puskesmas, kemudian untuk RTH, di mana RTH ini untuk tempat olahraga, panggung terbuka, termasuk pujasera, ini memerlukan persiapan perencanaan yang lebih matang dan lebih baik, karena kesempatan kita menggunakan anggaran itu hanya 1 kali. Namun insya Allah semua itu akan terserap. Yang kedua, bangunan fisik puskesmas. Kita membuat bangunan fisik puskesmas tersebut, puskesmas di seluruh kecamatan kita
akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dengan fasilitas fisik yang baru. Apalagi karena bupatinya dokter, ini kami juga membuat tim yang serius untuk itu, karena sekali diperbaiki akan menjadikan hadiah yang terbaik buat masyarakat. Kemudian untuk camat perlu saya sampaikan bahwa di awal 2016 ini penempatan camat, walaupun saya belum bisa mengganti semua camat yang ada, dalam arti kami memberi kesempatan dari yang ada, karena camat-camat tersebut sudah ada sebelum saya jadi bupati. Sebagian adalah camat-camat baru. Perlu saya sampaikan bahwa penataan tersebut mayoritas mendekatkan tempat tinggal asli para camat dengan tempat tugasnya. Dan ini boleh dicek, karena berharap memang mereka lebih dekat dengan masyarakat. Yang berikutnya, tadi yang bisik-bisik lahan, nanti saya tunggu di luar ruangan. Untuk bansos, ini kalau sampai sejauh ini verifikasi belum selesai. Dan saya pribadi lebih senang mengarahkan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat ini melalui program. Sinergi ini yang belum terjawab dengan maksimal karena mayoritas dari itu belum bisa memenuhi prosedur. Bahwa hibah bansos itu hanya bisa diajukan melalui bupati. Sebagian besar dari surat tersebut tidak pernah sampai di tangan bupati. Dan ini karena menyangkut satu prosedur yang tidak bisa ditawar-tawar, jadi saya beri kesempatan kepada semua dinas untuk memverifikasinya masing-masing dan memberi laporan kepada bupati mana yang bisa ditindaklanjuti dan mana yang tidak. Dan kami akan memberikan umpan balik kepada dewan yang mengusulkan ini, karena usulan tersebut tidak pernah sampai kepada bupati secara langsung. Untuk fraksi Nasdem, untuk camat memang tidak ada alokasi untuk mengerjakan hal teknis karena sesuai dengan uraian tugas dan tupoksinya. Namun demikian saya juga ikut menyayangkan apabila koordinasi dari dinas dan pemangku wilayah ini tidak tersinkronisasi, akan menjadikan evaluasi buat kita, dan ini akan segera saya tindak lanjuti. Untuk yang PKB, Pak Ayub ini orang yang sangat senang data dan sangat perhatian terhadap data, tapi sayangnya data yang disampaikan tadi juga salah, bahwa 2016 bukan 6.000 yang dicairkan, nanti kalau perlu detailnya akan saya buatkan datanya. Dan masalah pemekaran kabupaten, karena kami belum mendapat data informasi secara resmi dari pemerintah provinsi, jadi belum bisa ditindaklanjuti. Demikian dari kami, terima kasih semua yang masukan, insya Allah bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Bupati. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pimpinan, ketua-ketua fraksi, dan seluruh peserta rapat konsultasi perubahan RPJMD Kabupaten Jember, saya kira rapat konsultasi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sangat mengapresiasi namun juga mengkritisi dengan adanya RPJMD ini. Mereka berharap adanya 22 program janji kerja bupati bukan hanya sekedar janji atau rencana belaka, namun juga bisa dipertanggungjawabkan dengan data dan realisasi yang nyata. Saya Prima Ervantari bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa dan salam Satu TV.